Ketika psikologi motivasi gagal, filosofi Stoik membubung. Dalam dunia modern, psikologi motivasi sering dipandang sebagai bahan bakar utama untuk bergerak maju. Buku-buku populer, seminar inspiratif, hingga video motivasi di media sosial berusaha menyalakan api semangat dalam diri kita. Namun, ada saatnya motivasi psikologis gagal bekerja, ketika semangat padam, target terasa jauh, atau kenyataan lebih keras dari sekadar kata-kata penyemangat. Mengapa psikologi motivasi bisa gagal? Motivasi psikologis biasanya berfokus pada emosi dan dorongan sesaat. Ia seperti gelombang energi yang datang, membangkitkan gairah, tetapi juga bisa cepat menghilang. Beberapa alasan kegagalannya antara lain. 1. Motivasi eksternal, bergantung pada faktor luar, seperti penghargaan, pujian, atau tekanan sosial. Saat sumber itu hilang, semangat ikut redup. 2. Ekspektasi yang terlalu tinggi, motivasi sering menjanjikan perubahan instan, sehingga ketika kenyataan tidak sesuai, kekecewaan menggerus energi. 3. Tidak menyentuh akar masalah, motivasi menggerakkan, tetapi tidak selalu memberi kerangka berpikir menghadapi kesulitan hidup. Stoicisme, ketika motivasi tak lagi cukup. Filosofi Stoik, yang lahir di Yunani kuno dan dikembangkan di Roma oleh tokoh-tokoh seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, menawarkan sesuatu yang berbeda dari motivasi biasa. Alih-alih membangkitkan emosi sesaat, Stoicisme membangun kerangka rasional untuk menghadapi kehidupan. Beberapa prinsip Stoik yang relevan ketika motivasi gagal. 1. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan. Stoik mengajarkan bahwa hidup terbagi dua, hal-hal yang berada dalam kendali kita, pikiran, sikap, tindakan, dan hal-hal di luar kendali kita, cuaca, opini orang lain, nasib. Dengan memusatkan energi pada hal yang bisa kita kendalikan, kita tidak mudah goyah. 2. Terima kesulitan sebagai bagian hidup. Bagi Stoik, penderitaan bukan musuh, melainkan kesempatan melatih ketabahan. Alih-alih mencari jalan pintas dengan motivasi instan, mereka menerima kenyataan pahit dan belajar darinya. 3. Hidup sesuai kebajikan, bukan perasaan. Motivasi sering mengandalkan mood, saya semangat, maka saya bertindak. Stoik membalik, saya bertindak sesuai kebajikan, entah saya semangat atau tidak. Inilah disiplin yang membuat mereka tangguh. Contoh tokoh modern yang menghidupi Stoicisme. Admiral James Stockdale, seorang perwira Angkatan Laut Amerika yang ditahan selama lebih dari 7 tahun di penjara Vietnam. Ia bertahan dengan berpegang pada prinsip Stoik, terutama ajaran Epictetus. Ryan Holiday, penulis The Obstacle is the Way dan The Daily Stoic, yang memperkenalkan Stoicisme ke kalangan atlet dan pengusaha. Atlet seperti Tom Brady dan Serena Williams, mereka fokus pada disiplin, bukan hanya semangat sesaat. Pengusaha modern, tokoh seperti Tim Ferriss dan Naval Ravikant mengakui Stoicisme membantu mereka mengelola tekanan bisnis dan hidup. Penerapan Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari. Stoicisme bukan hanya untuk para filsuf atau tokoh besar, tetapi bisa diterapkan siapa saja. Seorang pekerja, ketika bos marah atau klien sulit, seorang pekerja Stoik tidak terbawa emosi. Ia berkata pada dirinya, saya tidak bisa mengendalikan sikap orang lain, tapi saya bisa mengendalikan cara saya merespons. Mahasiswa, saat gagal ujian atau mendapat nilai rendah, alih-alih putus asa, mahasiswa Stoik melihatnya sebagai latihan. Saya akan belajar lebih baik, hasil akhirnya bukan sepenuhnya kendali saya. Orang tua, anak rewel atau susah diatur bisa membuat stres. Orang tua Stoik menerima bahwa anak punya sifat dan fase sendiri. Yang bisa dikendalikan adalah kesabaran, cara mendidik, dan teladan yang diberikan. Pengusaha kecil, ketika usaha lesu karena faktor ekonomi, Stoicisme mengingatkan, fokus pada inovasi, pelayanan, dan kualitas produk, bukan meratapi pasar yang sedang turun. Psikologi modern bertemu Stoicisme.
Sejumlah psikolog kontemporer mengakui stoicisme dapat melengkapi pendekatan motivasi modern. Cognitive Behavioral Therapy, CBT, misalnya, banyak terinspirasi dari ajaran Epictetus tentang bagaimana pikiran membentuk emosi. Dengan menggabungkan keduanya, seseorang bisa mendapatkan dorongan awal dari motivasi, namun tetap memiliki fondasi yang kokoh dari stoicisme untuk bertahan dalam jangka panjang. Penutup, ketika psikologi motivasi gagal menyalakan api semangat, filosofi stoik membubung sebagai cahaya yang lebih stabil. Motivasi adalah percikan, sementara stoicisme adalah bara yang tahan lama. Keduanya bisa berjalan berdampingan, tetapi ketika dunia terlalu berat untuk sekadar kata-kata penyemangat, stoicisme hadir sebagai penopang, mengajarkan ketenangan, keteguhan, dan kebijaksanaan.